Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Harun alaihi salam. Juru bicara Nabi Musa yang setia. Nama Nabi Harun adalah Harun bin Imran bin Kahat bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Halilu al-Rahman. Nabi Harun dilahirkan sebelum lahirnya Nabi Musa. Nabi Harun lahir pada tahun 1408 sebelum Masehi. Nabi Harun adalah kakak dari Nabi Musa. Namun tidak ada keterangan jelas berapa perbedaan umur antara keduanya. Keduanya diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Sepanjang kisah Nabi Harun, ia dikenal sebagai orang yang paling setia mendampingi Nabi Musa berdakwah. Musa seorang yang tegas dan pemberani. Jiwa kepemimpinannya sangat kuat namun kurang fasih berbicara. Saat masih kanak-kanak, Musa mengalami kecelakaan, yakni dia memasukkan bara api ke mulutnya. Akibatnya Musa tidak bisa berbicara dengan jelas. Sedangkan Harun sangat fasih berbicara. Hal itu merupakan mukjizat Nabi Harun. Kata-katanya runtut dan jelas. Kemampuannya dalam berdebat bisa diandalkan. Kelebihan ini sangat dibutuhkan dalam berdakwah. Namun Harun kurang berbakat dalam memimpin. Keduanya saling melengkapi. Halangan dan rintangan yang dihadapi oleh kedua utusan Allah tersebut tentu sangat berat. Apalagi menghadapi kekuasaan Fir'aun dan Bani Israel yang masih saja menyembah berhala. Namun, keduanya tidak pernah menyerah dan gigih dalam berjuang membela agama Allah. Kisah Nabi Harun bermula ketika ia lahir pada masa belum adanya perintah dari Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Hal ini berbeda dengan Nabi Musa, yang lahir ketika ada maklumat keji tersebut dari Fir'aun. Meski bersaudara kandung, Nabi Harun dan Nabi Musa berada di pengasuhan yang berbeda. Nabi Harun bersama keluarga kandungnya, sedangkan Nabi Musa diangkat anak oleh Asyah, istri Fir'aun. Ketika itu Nabi Musa mendapatkan perintah untuk berdakwah di Bani Israel yang ada di bawah kepemimpinan Fir'aun. Lantaran kekakuan lidahnya sehingga tidak bisa berbicara fasih, Nabi Musa meminta kepada Allah untuk memberikan seorang pendamping dari keluarganya sendiri. Kisah tersebut bisa kita lihat dalam Al-Quran Surat Toha ayat 25-35 yang artinya, berkata Musa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, dan banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha melihat keadaan kami." Musa menyampaikan doa tersebut agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah. Pasalnya, yang dia hadapi adalah raja yang paling besar di dunia pada zaman itu. Fir'aun pada masa itu dikenal sebagai raja yang sewenang-wenang, keji, dan paling keras hati dengan kekafirannya. Pasukan Fir'aun sangat banyak dan ia adalah sosok yang paling diktator saat itu. Saking merasa paling tinggi, Fir'aun tidak mengakui adanya Allah, bahkan menyebut kepada rakyatnya bahwa ia adalah Tuhan. Itulah awal kisah Nabi Harun,
tentang bagaimana hubungannya dengan Nabi Musa dan mengapa ia bisa menjadi juru bicara Nabi Musa. Pada kisah Nabi Harun ini, pernah ada satu masa terjadi kesalahpahaman dengan Nabi Musa. Pada suatu hari, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun beserta rombongannya berhasil keluar dari Mesir, Nabi Harun dan Nabi Musa melanjutkan perjalanannya ke negeri Kan'an. Di tengah-tengah perjalanan mereka harus melewati bukit yang diberi nama Bukit Sinai. Di atas bukit tersebutlah, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah yang berupa kitab Taurat. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Kitab Taurat tersebut beliau terima selama 40 hari. Disinilah Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk sementara dan digantikan kepemimpinannya oleh Nabi Harun. Karena beliau merasa khawatir akan kembalinya kaum Bani Israel membuat suatu kerusakan jika di negeri tersebut tidak ada yang memimpin. Karena itulah, Nabi Musa memberi amanat kepada Nabi Harun untuk menggantikan kepemimpinannya. Namun, dalam pimpinan Nabi Harun, ada permasalahan yang tidak dapat beliau atasi. Semua kaum Bani Israel kembali menyembah berhala dan membuat sebuah patung sapi berbahan dasar emas yang mereka bawa. Hal ini bisa terjadi karena atas bujukan dan pengaruh Samiri. Melihat hal tersebut, sebenarnya Nabi Harun sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengingatkan mereka. Namun mereka semua menghiraukan peringatan tersebut. Semua kaum Bani Israel tetap menyembah patung sapi dari emas yang mereka buat sendiri. Hingga tibalah waktunya Nabi Musa kembali ke lokasi kaumnya di Gunung Sinai. Nabi Musa pun marah besar saat melihat perilaku kaumnya yang kembali menyembah berhala. Selain marah kepada kaumnya, beliau juga marah kepada Nabi Harun karena dianggap tidak bisa menjaga amanah yang ia berikan selama ia pergi. Karena merasa kecewa dan marah kepada Nabi Harun, Nabi Musa pun memegangi kepala dan juga janggutnya seraya berkata, "Hai Harun, apa yang sudah menghalangi saat engkau menyaksikan bahwa mereka telah sesat?" Percakapan ini dikutip dalam Quran Surat Toha ayat 92. Untuk mengikuti perjalananku ke Gunung Sinai bersama dengan kaum yang beriman, apakah engkau memilih untuk melanggar perintahku dengan kesengajaan? Dikutip dalam Al-Quran Surat Toha ayat 93. Mendengar hal tersebut, akhirnya Nabi Harun pun menjawab, "Wahai engkau yang menjadi putra ibuku, jangan kau ambil janggut dan juga rambutku. Aku merasa takut jika engkau nantinya akan mengatakan, engkau telah memecah kaum Bani Israel dan tidak lagi mengindahkan apa yang aku katakan." Dikutip dalam Al-Quran Surat Toha ayat 94. Kemudian Nabi Harun pun menjelaskan apa yang telah terjadi selama ditinggalkan Nabi Musa. Bahwasanya ia sudah memberikan peringatan kepada kaum Bani Israel. Namun, mereka tetap membangkang dan menghiraukan bahkan hampir membunuh Nabi Harun. Setelah itu, beliau juga menjelaskan bahwa yang memicu semua ini adalah pengaruh dari Samiri. Setelah dijelaskan oleh Nabi Harun, salah faham antara Nabi Musa dan Nabi Harun pun berakhir. Selanjutnya, Nabi Musa pun menghancurkan seluruh patung yang ada hingga tak tersisa satu pun. Sesudah kejadian tersebut, Allah pun memberitahu kepada Nabi Musa bahwa Nabi Harun sudah bersungguh-sungguh berusaha untuk menghentikan mereka. Namun yang ia lakukan tak menuaikan hasil. Akhirnya, Nabi Musa pun merasa tenang karena saudaranya tidak melakukan perbuatan syirik terhadap Allah. Dan pada akhirnya, Nabi Musa pun sadar bahwa Nabi Harun telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin. Sehingga, Nabi Musa pun memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang beliau dan saudaranya telah lakukan. Sedangkan Samiri yang telah mengajak umatnya menyimpang akhirnya diasingkan dan tidak diperbolehkan lagi bergaul dengan kaumnya. Karena ulahnya, Samiri pun terkena suatu azab, yang mana apabila dirinya disentuh ataupun menyentuh manusia, maka tubuhnya akan terasa panas.
Itulah yang akan menjadi siksaan yang akan ia alami baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sesaat sesudah itu, Nabi Musa pun memberikan perintah kepada kaumnya untuk bertaubat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Setelah memperjuangkan agama Islam, Nabi Harun wafat pada usia 123 tahun. Nabi Harun meninggal dunia tepat setelah 40 tahun bangsa Israel keluar dari kawasan Mesir. Beliau meninggal di Gunung Hor yang berada di Yordania. Hal itu membuat Nabi Musa dan seluruh bangsa Israel pun berduka. Demikianlah kisah Nabi Harun yang merupakan kakak sekaligus juru bicara Nabi Musa yang setia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari Nabi Harun alaihi salam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.